what's left is right. Chasing stars and holding you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke Surabaya via lintas selatan Bandung ya teman-teman ya. Saya naik kereta api kelas pagi dari Bandung ke Surabaya yang menempuh perjalanan nggak sampai 10 jam teman-teman. Kereta ini kereta paling prioritas di jalurnya, di jalur lintas Bandung Surabaya dan Surabaya Bandung teman-teman ya. Kereta ini juga kereta favorit banyak orang, terutama orang yang dari Bandung ke Jogja teman-teman. Ya apalagi ya kereta ini kalau bukan Argo Wilis. Jadi nanti gimana perjalanan saya, gimana keseruannya, keasikannya, karena ini juga baru pertama kali ya saya jalan dari Bandung menuju ke Surabaya. Jadi silakan dinikmati, ditonton, dienjoykan. Jangan lupa follow, subscribe channel kami, channel saya, dan usahakan jangan di skip ya teman-teman ya. Terima kasih. Hari ini saya mengawali perjalanan saya dari stasiun Cikampek. Dari stasiun Cikampek saya ke stasiun Bandung menggunakan kereta api Harina yang kurang lebih 3 menit lagi masuk ke stasiun besar Cikampek teman-teman. Jadi ini kereta api Walahar sedang disiapkan untuk yang kelas pagi menuju ke Cikarang. Dan kereta api Harina nanti tepat pukul 3 pagi ini kurang lebih 3-5 menitan lagi masuk di jalur 5. Setelah itu nanti saya naik dari sini menuju ke Bandung itu sekitar 1,5 jam teman-teman. Jadi nanti nyampe di Bandung 5:30 pagi. Kereta api Harina mau masuk stasiun Cikampek teman-teman ya. Tim rollingnya, tim yang buat ngelepas logonya, tim langsir lah ya, itu udah bersiap di sisi barat dan sisi timur teman-teman. Itu yang di sisi timur udah bersiap. Dan di sisi barat juga udah bersiap teman-teman. Jadi makanya ini nanti langsirnya copot. Alhamdulillah teman-teman sudah sampai stasiun Bandung dan saya akan mulai check-in ya teman-teman ya, karena ini juga sudah pagi, sudah 6:30 lah, jadi saya mau masuk buat check-in teman-teman. Dan ini saya berangkat dari pintu utara ya teman-teman ya, pintu keberangkatan kereta api jarak jauh. Pagi hari ini Bandung syahdu, sepertinya habis turun hujan dan penumpang relatif masih sepi ya, karena Argo Parahyangan yang pagi sudah berangkat. Bandung sendiri dibagi menjadi 2 pintu ya teman-teman ya, pintu selatan dan pintu utara. Untuk pintu selatan itu biasanya untuk teman-teman yang naik komuter, dan ya pokoknya yang naik komuter turunnya di selatan, naiknya juga di selatan. Untuk khusus pintu utara ini ada face recognition dan teman-teman bisa naik dari sini untuk keberangkatan kereta api jarak jauh teman-teman. Jadi di sini itu teman-teman naik ke peronnya itu dari lobi menuju ke peron itu pakai skybridge dan nyebrang. Jadi kalau teman-teman datangnya mepet, kemungkinan teman-teman nanti bisa ketinggalan kereta ya. Dan untuk pagi hari ini stasiun Bandung parkirannya penuh.
Rame banget ternyata. Dan tadi sudah lihat rangkaian Argo Wilis dan duduk saya nanti rangkaiannya bagian depan teman-teman. Ternyata pintu masuk sebelah utara ya teman-teman ya. Turangga baru masuk teman-teman. Dan di pintu utara ini banyak juga yang jual oleh-oleh ya teman-teman ya. Yang di dekat boarding face ini juga banyak jualan ya oleh-oleh gitu teman-teman. Untuk di sini ada oleh-oleh seperti kue-kue. Kalau yang di sebelah sana itu ada soft drink, ada fast food. Ini lobi utamanya. Jadi cetak tiket dan ada pernak-pernik seputar kota Bandung. Biasanya di sini dibuat foto-foto untuk rombongan-rombongan yang berangkat luar kota bareng gitu ya. Yang ikut travel atau yang bikin acara keluarga, berangkatnya naik kereta api. Foto-fotonya itu di sini teman-teman. Di hall tengah ini. Jadi di tempat cetak tiket. Jadi di sini tuh pasti rame dan seru. Dan terpantau para penumpang kereta api Turangga barusan turun semua ya teman-teman. Jadi ini ada keterlambatan 2 menit. Ini tadi nyampenya jam 6:19 menit. Jadi ada sedikit keterlambatan, tapi ya nggak pengaruh sih. Terlambatnya juga nggak nyampe 10 menit sih, nggak sampai 5 menit. Tuh, jadi para penumpang Turangga masih antri untuk turun teman-teman. Saya ini lagi nunggu di lobi di depan depan jalur yang biasa dibuat langsir lokomotif. Terpantau ada kereta feeder. Ini kereta feeder ini setiap ada yang berangkat satunya langsung masuk lagi. Ini spot favorit saya kalau di stasiun Bandung ya, duduk di sini tuh pikiran tenang teman-teman. Ada warga negara asing, foreigners yang masih kayak kagum lihat kolam ikan. Jadi ini saya sambil nunggu jadwal masuk, nunggu di info apakah sudah boleh naik. Tapi ini rombongan bule ini banyak teman-teman. Kayaknya ini bule yang naik panoramik ini nanti. Yang panoramik Bandung. Soalnya ini banyak banget. Satu rombongan ini. Tuh. Satu rombongan warga negara asing. Alhamdulillah sudah diinfo sama Bapak Porter Argo Wilis, penumpangnya sudah boleh boarding, sudah boleh naik di jalur peron 4 teman. Jadi untuk teman-teman yang naik dari stasiun Bandung, kereta api jarak jauh tentunya ya, mohon disiapkan spare waktu yang agak banyak. Karena ya gini, teman-teman naik pakai Skybridge. Kalau teman-teman datangnya mepet, itu kemungkinan ya kejar-kejaran nanti teman-teman. Jadi proses nyebrang antar peron itu pakai Skybridge. Datang diusahakan jangan mepet ya teman-teman ya. Kasih waktu 1 jam sebelum keberangkatan itu sudah standby di stasiun. Karena kalau naik Skybridge ini paling enggak makan waktu sekitar 10 menitan, 5-10 menit. Naiknya, terus nyebrang ke sana, terus turun lewat eskalator yang di sana. Seperti itu. Ini saya di peron jalur 4 Argo Wilis dari stasiun Bandung menuju Surabaya Gubeng dengan durasi 9 jam 55 menit. Jadi ini jauh lebih cepat dari Turangga. Dan jelas yang ini juga jauh lebih mahal ya teman-teman, karena keberangkatan pagi. Ini terpantau panoramik ada di barisan paling depan di belakang pembangkit. Saya ada di eksekutif 6 belakang sendiri ya teman-teman ya. Jadi ini yang sebelah kiri jalur 4 itu Argo Wilis, dan di jalur 5 itu ada kereta api Malabar teman-teman. Untuk teman-teman yang kemarin tanya di vlog saya yang Harina gimana cara nebak kursinya,
Ini saya kasih tahu, ini rangkaian Harina datang, sekarang udah diganti jadi Malabar. Jadi susah ditebak teman-teman. Kalau yang ini Argo Wilis, karena saya rangkaian 6, saya ada di paling belakang teman-teman. Karena yang eksekutif cuma 7 rangkaian, panoramik ada di depan sendiri. Jadi ini tadi pagi itu rangkaian Harina, nyampe setengah 6 langsung dicuci dan diganti plang jadi kereta Malabar. Jadi ini tektokannya Malabar sama Harina gantian teman-teman. Yang sebelah kiri ini Argo Wilis, ini kereta api yang kedatangan tadi malam. Untuk Argo Wilis yang datang tadi pagi langsung diganti, diistirahatkan. Untuk Argo Wilis Turangga, untuk keberangkatan Turangga malam teman-teman. Jadi saya ada di rangkaian 6, kereta api Argo Wilis sudah boleh dimulai. Rangkaiannya masih gelap teman-teman, rangkaiannya masih gelap. Ternyata kita disuruh masuk lebih awal. Kita tadi masuk lebih awal karena diarahin Pak Porter udah boleh masuk. Ternyata masih belum dinyalakan AC-nya teman-teman. Ya teman-teman, sekarang saya udah di Argo Wilis ya. Untuk ininya masih belum diganti, masih Turangga ya. Harusnya ini udah diganti jadi Argo Wilis. Kurang lebih eksekutifnya standar seperti ini ya. Generasi pertama, kursi konfigurasi 50 warna biru teman-teman. Perjalanan pagi. Saya duduk di kursi 9A, rangkaian 6. Untuk panoramik ada di bagian depan teman-teman. Seperti yang saya infokan tadi, ini adalah rangkaian kereta api Harina yang tadi datang dari Pasar Turi tujuan akhir Bandung dan sekarang diarahkan lagi ke timur ke Malang sebagai kereta api Malabar, Malang Bandung Raya teman-teman. Jadi petugas kebersihannya itu benar-benar kerja ngebut. Kerja ngebut itu maksudnya langsung dicuci bersih luar dalam, langsung dilapin semua agar bisa diberangkatin sebagai kereta Malabar pagi ini. Dan kereta api saya Argo Wilis ini akan menempuh perjalanan kurang lebih 9 jam 55 menit ya, melewati lintas selatan Bandung, lalu masuk ke Kroya, lintas Kroya Jogja dan Jogja Surabaya teman-teman. Terdiri dari 7 rangkaian eksekutif reguler, 1 panoramik, 1 kereta makan dan 1 kereta pembangkit teman-teman. Rangkaian yang saya naiki ini ternyata mengalami gangguan teman-teman. Tadi dicek sama petugas, sepertinya supervisor atau kepalanya yang rolling stock dibilang cainya error, airnya error. Jadi ini Argo Wilis diganti rangkaian, seluruh penumpang diturunkan untuk diganti rangkaian baru. Seperti itu teman-teman. Ini Pak Kondektur kebingungan, Prama-prami juga kebingungan, barang-barang sudah naik semua, akomodasi kereta makan sudah naik, jadi diturunkan lagi. Tapi alhamdulillah ketahuan sebelum kereta berangkat teman-teman. Kurang sekitar 25 menit lagi, jadi pasti masih cukup lah waktunya untuk ganti rangkaian. Ini yang kasihan, ini yang bagian kereta makan kebingungan nurunin barang-barangnya. Jadi penumpang Argo Wilis nunggu di luar dulu teman-teman. Calon penumpang kereta api Argo Wilis masih menunggu di luar ya teman-teman ya.
Ini tadi dengar-dengar omong-omongannya petugas masih ngelepas rangkaian panoramik dulu dan masih menurunkan yang di kereta makan, teman-teman. Baru kereta api ini dilangsir, ditarik untuk pindah jalur dan diganti rangkaian baru. Mungkin pakai rangkaian turangga yang baru datang tadi pagi, teman-teman. Ya, kita pindah jalur, teman-teman. Kita pindah ke jalur 6. Petugasnya benar-benar kerja keras. Dan ini bagian prama-praminya kebingungan. Oh, Pak Satpamnya gercep. Ibu-ibu lansia langsung dicarikan kursi roda. Ini inisiatif yang bagus, teman-teman. Pak Satpam berlarian, porter berlarian. Ini semua elemen kerjasama jadi satu, teman-teman. Keberangkatan kurang 20 menit lagi. Semua elemen yang ada di stasiun kerjasama semua. Mulai porter, Satpam, Polsuska, UTC. Alhamdulillah koordinasi yang cepat. Tapi yang seperti ini lebih dimaklumi ya, daripada kita udah di jalan dengan jalur yang ekstrim, ternyata ada gangguan di rangkaian, itu akan jauh lebih berbahaya. Oh, ternyata panoramiknya nggak dilepas, teman-teman. Jadi ini fix nanti kita pakai rangkaian turangga yang baru datang tadi jam 6:30. Ternyata yang diganti seluruh rangkaian, teman-teman ya. Ternyata yang diganti seluruh rangkaian dan kita dipindah ke jalur 6, teman-teman. Jalur kedatangan kereta api turangga tadi. Jadi ternyata yang diganti seluruh rangkaian. Mungkin ini arahan Bapak kepala rolling stock tadi itu ya yang nemukan ada masalah di rangkaian yang awal. Jadi ini turangga sudah diberangkatkan dari tempat parkirnya tadi. Kemungkinan kita jalan ke peron ini turangganya sudah masuk atau sudah proses mau masuk, teman-teman. Jadi ini nanti konfigurasinya mungkin sama ya, panoramik di depan, eksekutif 6-nya kita tetap belakangnya itu enggak tanpa panoramik karena panoramiknya ada di depan. Kita ke arah timur, teman. Biasanya kalau ke arah timur panoramiknya di depan. Kita udah di peron jalur 6. Tadi yang penumpang lansia sudah dikondisikan lebih dulu dan kita yang muda-muda ini nyusul. Jadi yang penumpang lansia tadi yang pakai kursi roda itu masih di belakang saya, ibunya masih dibawa Pak Satpam. Untuk yang penumpang lansia yang lain barang bawaannya dibawain porter lagi, teman-teman. Rangkaian pengganti sudah mulai masuk, teman-teman. Dan benar ini pakai rangkaiannya turangga yang baru datang tadi 6:30, teman-teman. Dan semoga rangkaian kereta api turangga ini nggak ada trouble ya, teman-teman ya, sehingga kita aman nyampe di perjalanan. Jadi ini adalah rangkaian turangga yang baru datang tadi malam, atau kereta api Argo Wilis yang berangkat kemarin pagi. Jadi ini berangkat kemarin pagi, nyampe di Gubeng sore, malamnya langsung diberangkatkan jadi turangga, dan paginya nyampe Bandung langsung dipakai lagi ke Surabaya. Ya, saya udah di dalam rangkaian ya, teman-teman ya. Ini udah 07.37, jadi kurang 3 menit lagi kereta api Argo Wilis diberangkatkan. Ini saya stay di sini karena bentar lagi langsung berangkat, teman-teman. Tepat pukul 7:40 ya, teman-teman ya.
kereta api Argo Wilis atau Turangga, kereta pengganti, rangkaian pengganti Argo Wilis yang trouble, bukan mogok, trouble, diberangkatkan dari stasiun Bandung. Jadi ini tadi selesai naik penumpang itu nggak ada 5 menit ya, karena ini tadi saya masuk tadi lihat di jam itu 07.35. Jadi penumpang naik, kayaknya selesai naik langsung berangkat, tapi ini udah pukul 7.40 diberangkatkan dari stasiun Bandung menuju ke Surabaya Gubeng. Jadi kesannya juga sangat profesional ya, seluruh elemen pegawai PT KAI, baik lewat dari porter sampai satpam sampai kondektur dan tim rolling stock yang menemukan problem itu. Ini justru yang saya agak bingung, ini kru kereta makan tadi, kasihan. Barang-barang mereka udah naik di kereta api Argo Wilis yang pertama, lalu kan trouble. Itu benar-benar mereka yang paling, menurut saya itu kebingungan teman-teman, karena barang-barangnya kan banyak. Jadi turun terus mungkin nyebrang lewat rangkaiannya Malabar. Ya semoga mereka banyak yang dibantu, atau mungkin sudah di storing barang-barangnya dari tempat parkirnya Turangga. Saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas barang mereka tadi super banyak, dan menurut saya mereka yang paling riweh, kayaknya paling capek itu mereka nanti. Tapi namanya bagian dari pekerjaan ya, profesionalisme. Mungkin juga dibantu sama kru-kru teman-teman yang lain. Tapi overall nggak ada keterlambatan pemberangkatan, itu udah sangat bagus. Jadi 7.40 berangkat itu udah benar-benar sip. Dan ini juga yang bikin heran, ini kan kereta Turangga ini kan parkir belum ada 60 menit ya. Itu sekarang udah kinclong banget keretanya, luar dalam. Hebat lah. Jadi ya pengalaman pertama. Ini vibes kota Bandung di pagi hari benar-benar syahdu banget. Benar-benar syahdu. Ya, semoga perjalanan saya sampai Surabaya lancar, tidak ada halangan. Sebenarnya tadi saya itu agak aneh waktu udah di peron jalur 4 tadi, lihat rangkaian Argo Wilis ini. Waktu saya masih di eskalator itu lampunya nyala, waktu saya udah turun di eskalator lampunya mati, lalu beberapa saat nyala lagi, beberapa saat mati lagi. Pas saya masuk ke rangkaian nomor 5 itu keretanya listriknya padam, termasuk AC-nya nggak nyala, dan petugas rolling stock itu kelihatan mondar-mandir teman-teman, mondar-mandir kayak bingung, panik gitu. Lalu nggak lama ada bapak-bapak yang petugas rolling stock juga, tapi dipanggil Pak oleh kru-kru yang lain, mungkin kepalanya ya, kepala rolling stock. Buset, ngebut banget. Itu langsung bilang ganti rangkaian aja gitu teman-teman.
Ya teman-teman, ini saya sedang ada di kereta makan ya. Saya sedang ada di kereta makan dan chefnya lagi nyiapin makanan live cooking. Ini saya pesen sapi, tapi enggak untuk sekarang karena saya mau turun di Cipendei, mau beli cilok. Jadi saya udah pesen ke masnya ini, pesen sapi untuk nanti diantarkan di kursi saya. Jadi ini saya udah pesen, udah disiapin Mbak Praminya ternyata. Tadi saya putusin untuk saya bawa sendiri nanti dari stasiun Cipendei. Kereta berjalan pelan ya teman-teman ya. Udah mau masuk stasiun Cipendei, saya mau turun mau beli cilok di ibu-ibu langganan saya kalau naik Turangga sama Mutiara Selatan yang dekat pager teman-teman. Alhamdulillah alamin, saya udah nyampe di Cipendei. Tidak ada keterlambatan teman-teman ya, berhenti 10 menit. Semua kereta wajib berhenti, bahkan presiden kalau lewat sini harus berhenti teman-teman. Dan saya mau beli cilok dulu, tepatnya di sebelah sana. Di luar stasiun ini banyak jajanan ya teman-teman ya. Nah ini petugas rolling stocknya ngecek pengereman, karena habis ini kita turun teman-teman. Tadi nanjak, terus habis ini kita turunan tajam, terus baru bisa ngebut nanti setelah lepas turunan itu baru bisa ngebut 120 km. Ini tadi kita naik itu jalan cuma 60 kilo, 50 kilo gitu. Cipendei ini berhenti semua wajib 10 menit, kontrol pengereman dan rangkaian. Teman-teman bisa gunakan waktunya untuk turun, untuk beli jajan-jajan, camilan-camilan di sebelah sana, bebas. Tapi ingat hanya 10 menit ya teman-teman. Kawin di Anggerelo, Indung. Kacang jeung kecap ya, Mi? Naon Kacang jeung kecap. Oh iya kecap kacang. Iya tuh beli di kacangan. Ya selesai makan cilok, saya dari kereta makan tadi bawa pesanan saya sendiri, sapi. Dan ini tadi ternyata stoknya udah hampir habis ya teman-teman ya. Jadi ini benar-benar menu favorit di kereta makan tadi. Sapi seharga 50.000 teman-teman. Menurut saya ini paling worth it ya daripada nasi goreng legend Parahyangan dan nasi sapi lada hitam atau yang rendang. Selisih 10.000, tapi kalau yang ini tuh fresh teman-teman, anget. Nasinya pun kalau bahasa orang Jawa itu pero. Nah, itu ada irisan daun singkong, daging, sambal dan nasi. Ini kenyang ya teman-teman ya, 50.000. Sudah free sendok plastik, sendok dan garpu makan beserta tusuk gigi. Jadi kalau naik Argo Wilis mending beli sapi aja teman-teman. Dan ini terpantau kereta sudah ngebut. Ini saya cek tadi udah 110 km per jam. Pokoknya udah top speednya Argo Wilis, kereta prioritas. Jadi makan sapi sambil lihat pemandangan. Sebenarnya enak makan di kereta makan teman-teman, tapi selepas Cipendei tadi kereta makan masih penuh, masih full. Tadi sebelum masuk Cipendei full, saya pikir setelah Cipendei akan agak longgar ya. Ternyata semakin penuh. Jadi saya bawa aja ke rangkaian saya tempat duduk, saya makan di kursi. Untuk rangkaian stainless steel generasi pertama milik Argo Wilis dan Turangga ini terkenal terawat ya teman-teman. Ini terasa suspensinya lembut banget. Jadi kereta api eksekutif konfigurasi 50 tempat duduk, kursi warna biru. Kalau yang model terbaru kan warna merah ya. Terus sudah ada footrest, pijakan kaki, colokan juga masih standar ya, ada 2 meja kecil. Apalagi ya teman-teman ya. Ya overall seperti ini. Ada tirai penutup kaca, terus ada tombol lampu. Alat pemecah kaca nggak tahu ada di sebelah mana teman-teman. Harusnya ya ada di sekitar sini. Jadi overall walaupun ini masih pakai rangkaian yang pertama, stainless steel generasi pertama,
masih nyaman di jalurnya teman-teman ya. Semoga segera kereta ini dapat upgrade ya, semoga aja. Kita udah diberangkatkan dari stasiun Kroya. Mohon maaf saya ketiduran ya teman-teman ya. Setelah tadi berjuang nggak tidur, ternyata ketiduran juga. Jadi saya nggak ngerti ini tadi masuknya jam berapa di sini dan berhentinya berapa lama. Tiba-tiba tadi dengar peluitnya kondektur, saya kebangun dan ternyata udah di Kroya aja. Bahkan ngevideo ini juga tadi buru-buru. Perjuangan kalau berangkat siang. Kita berangkat dari stasiun Kutoarjo, selesai naik turun penumpang, kereta api langsung diberangkatkan. Jadi berhenti 3 menit ya teman-teman ya. Saya nggak turun, nggak nge-record. Nanti di-record di Jogja aja teman. Di Jogja ini kemungkinan turun banyak, jadi kita bisa turun untuk bikin dokumentasi. Di Kutoarjo ini tadi yang turun juga banyak, yang naik juga nggak cukup banyak sih yang naik. Tapi yang turun cukup banyak. Tapi overall ini semua nanti banyak yang turun di Jogja teman-teman. Ini kita lewat depo lokomotif Kutoarjo. Selepas ini nanti langsung berhenti di stasiun Tugu Yogyakarta. Dan betul teman-teman, ini Pak Satpam sudah standby dan Pak Porter juga sudah standby bawain barangnya ibu-ibu yang jas kuning. Nah ini ibunya. Ini servis dari PT KAI benar-benar totalitas ya. Kita udah nyampe di stasiun Tugu Yogyakarta, tidak ada keterlambatan dan hampir setengah rangkaian turun semua teman-teman. Tapi saya cek di aplikasi yang turun tadi hampir semuanya terisi kembali. Jadi di rangkaian saya rangkaian 6 hanya kosong 2 tempat duduk aja. Di 48 tempat duduk terisi penuh. Dan ini yang bikin saya kagum adalah layanan dari Pak Kondektur dan Pak Satpam yang terintegrasi teman-teman. Diberangkatkan dari stasiun Tugu Yogyakarta sesuai waktu, jadi jam keberangkatan tidak ada keterlambatan teman-teman ya. Overall sejauh ini sangat nyaman dan cukup menarik
perhatian saya, terutama servis dari bapak kondektur tadi yang langsung menghubungi, mengkontak kru-kru yang ada di stasiun Tugu terkait kursi roda. Kita diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan. Saya tidak turun karena saya ketiduran lagi, dan bangun-bangun sudah stasiun Solo Balapan. Ya, setelah ini juga treknya langsung stasiun Madiun. Ya, mungkin nanti di stasiun Madiun saya juga nggak turun ya teman-teman ya. Jadi overall ya oke lah perjalanan ini teman-teman. Setelah ini stasiun Madiun, setelah stasiun Madiun nanti stasiun Jombang, setelah Jombang stasiun Mojokerto, dan terakhir Surabaya Gubeng. Kita sudah nyampe di stasiun Madiun ya teman-teman ya. Setelah tadi Solo Balapan, kita udah di stasiun Madiun, dan setelah ini stasiun Jombang. Setelah Jombang Mojokerto, setelah Mojokerto Surabaya Gubeng. Di sini saya nggak turun, saya stay di rangkaian aja karena berhenti paling 3 menit aja. Selesai naik turun penumpang langsung diberangkatkan lagi. Lagian stok air di atas tadi udah diisi penuh lagi di stasiun Tugu Jogja. Jadi di Solo dan di Madiun ini hanya untuk naik turun penumpang aja. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, di sebelah kiri rangkaian ini ada pabrik PT Inka yang memproduksi kereta-kereta penumpang milik PT KAI, termasuk kereta New Generation terbaru. Dan semoga saja Turangga dan Argo Wilis ini dapat upgrade ya teman-teman ya, secepatnya dapat upgrade untuk lintas Surabaya Gubeng Bandung. Masa iya kalah sama Logawa? Jadi semoga ini cepat dapat upgrade dan kita bisa merasakan kereta terbaru lintas Bandung. Diberangkatkan dari stasiun Madiun, tidak ada keterlambatan keberangkatan. Berhenti cukup lama ternyata teman-teman, sekitar 4 menit, hampir 5 menit. Saya kira 3 menit naik turun penumpang aja, ternyata enggak. Jadi ini tadi terpantau nggak ada yang naik, cuman beberapa penumpang aja yang turun. Dan mungkin estimasi nyampe di stasiun Surabaya Gubeng nggak ada keterlambatan ya teman-teman ya, karena tadi di Madiun juga tepat, di Solo Balapan juga tepat. Hanya di Jogja tadi lambat 3 menit. Mungkin nanti masuk di stasiun Gubeng nggak ada keterlambatan. Jadi saya juga butuh ngejar waktu untuk sholat maghrib ya, karena datangnya kan mepet banget. Kalau nggak sholat di musola masjid bingung nanti saya. Berikutnya stasiun Surabaya Gubeng. Ini sudah 17.38. Kita baru masuk di area stasiun Surabaya Gubeng, jadi belum berhenti total ya. Ini udah ada keterlambatan 3 menit, 17.38. Harusnya kan 17.35 ya teman-teman. Jadi ini selesai turun, saya mau ke masjid dulu, baru nanti closing ya teman-teman ya.
Ya, kita udah berhenti total pukul 17.40 menit. Ada keterlambatan 5 menit ya teman-teman ya. Ini habis ini saya mau ke musola, saya mau sholat maghrib dulu baru closing. Jadi ini 17.40 terlambat 5 menit. Terima kasih Argo Wilis, saya pamit dulu mau sholat maghrib. Teman-teman, aku closingnya di rumah dulu ya. Ini buru-buru. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya udah nyampe di rumah. Mohon maaf tadi nggak bisa closing di stasiun karena buru-buru ngejar sholat maghrib teman-teman ya. Jadi tadi buru-buru ngejar sholat maghrib, mau sholat di musolahnya stasiun ternyata penuh banget. Karena Argo Wilis tadi datang ada keterlambatan sekitar 5 menit ya jadwal masuknya tadi. Terus saya ke musola ternyata penuh. Jadi buru-buru langsung ke mobil cari masjid terdekat. Kesimpulan dari perjalanan hari ini memang benar kenapa Argo Wilis itu lebih mahal daripada Turangga ya. Yang jelas karena Raja Lintas Bandung Surabaya Gubeng keberangkatan pagi ini memang top Marco top. Apalagi yang kelas panoramik saya sudah bisa bayangin, saya aja yang naik kelas eksekutif regulernya aja tadi terkagum-kagum. Dan perihal pergantian rangkaian secara mendadak tadi saya pribadi mengapresiasi kejelian petugas di lapangan melihat ada ketidaksempurnaan rangkaian, langsung gercep ngasih info ke seluruh petugas untuk ganti rangkaian. Jadi tadi seluruh elemen yang ada di stasiun Bandung tadi mulai OTC, terus mulai petugas rolling stock, terus petugas KAI-nya, kondektur, Polsuska, Satpam, sampai porternya itu semua turun tangan bantu para penumpang Argo Wilis yang sudah naik di rangkaian untuk turun kembali dan diantarkan ke rangkaian yang baru. Karena tadi pindah jalur ya. Awalnya kita di jalur 4 terus dipindah ke jalur 6, itu kan naik eskalator, turun eskalator lagi. Itu full dibantu oleh seluruh petugas KAI yang ada di stasiun. Karena tadi info waktu kita turun sampai ganti rangkaian itu cuma selisih sekitar 20 menit teman-teman. Jadi tadi kejar tayang semuanya saling gotong royong petugasnya. Dan yang menarik juga tadi petugasnya gercep untuk lansia yang kesulitan berjalan diambilkan kursi roda. Bahkan sampai turun di stasiun tujuan di stasiun Yogyakarta itu sebelum turun kondektur itu datang untuk mengkonfirmasi apakah butuh kursi roda. Dan sampai di stasiun Jogja juga sudah ada porter yang standby dan kursi roda yang standby seperti yang saya dokumentasikan tadi teman-teman ya. Overall Argo Wilis ini memang the best, nggak sampai 10 jam, perjalanannya nyaman, rangkaiannya nyaman. Jadi saya pengen ngulangin lagi lah ya, nanti coba kita cari jadwal lagi. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah ngikutin video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih juga yang sudah nggak nge-skip video saya. Saya Ahmad Ziva undur diri. Jangan lupa bantu follow, subscribe channel saya agar saya bisa belajar lagi, lebih berkembang, lebih bisa menyempurnakan dokumentasi-dokumentasi saya ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.